Apa sih personal branding menurut Kak Kevin Kinardi? Influence persepsi orang-orang, publik atau netizen atau siapapun itu tentang kita. Pak, secara umum kira-kira pentingnya apa sih untuk kita punya personal branding, Kak? Kak, aku mau nanya nih, tadi kan kita ada bahas di perspektif general sama perspektif ke siswa gitu kan. Nah, perspektif general itu tadi dari Kak Kevin berbicara tentang profit, bisnis gitu ya, Kak. Ada nggak sih Kak perbedaan nih personal branding ketika kita brandingkan sebuah merek dengan branding personal kita gitu, Kak? Ada nggak gitu? Atau sama aja, Kak? Sebenarnya kalau prosesnya dan esensinya sebenarnya sama. Gunanya adalah untuk yaitu positioning sama awareness. Jadi kan langkah pertama untuk brand, langkah pertama untuk kita misalnya kita kan mulai dari nol, bukan siapa-siapa. Nah, supaya personal branding kita keluar ini kan harus positioningnya benar, awareness-nya orang-orang ke personal branding kita ini juga mesti dapat. Nah, jadi sebenarnya sama aja, tapi kalau yang perbedaannya, kalau esensinya sama aja, perbedaannya mungkin teknisnya ya. Kalau yang misalnya teman-teman yang masih SMA itu lebih ke mungkin ke soft skill, tujuannya adalah untuk individual growth. Nah, tujuannya itu. Kalau untuk yang brand yang besar ya pasti tujuannya revenue atau keuntungan. Cuma beda di teknis aja, Kak. Tapi pada akhirnya tuh dasarnya sebenarnya sama, adalah bagaimana untuk bisa position ourselves, terus bisa meningkatkan awareness, jadi orang paham, maksudnya tahu dengan kita gitu. Iya, ya. Betul. Benar-benar banget. Nah, Kak, aku masih agak curious nih. Aku penasaran banget. Sebenarnya personal branding itu lebih ke branding berdasarkan personality kita atau berdasarkan passion yang kita miliki nih, Kak. Misalnya aku misalnya katakanlah kalau aku itu suka menyanyi dan teman-teman aku mengetahui aku itu orang yang suka menyanyi dan tapi di at the same time atau di saat yang bersamaan aku adalah orang yang ceria juga, Kak. Nah, personal branding itu lebih berpatok pada aku yang ceria atau aku yang suka bernyanyi itu, Kak? Sebenarnya bisa aja. Sebenarnya personal branding itu gimana ya? Bukan kita pilih salah satu nih, terus ini yang kita mau lebih tonjolkan. Kalau personal branding ya itu lebih ke misalnya gini, saya kasih contoh deh. Misalnya tadi Jennifer ya. Iya, betul. Jennifer atau Jessica ya namanya, sorry, Jennifer ya, benar ya. Nah, Jennifer ya. Jadi misalnya Jennifer suka nyanyi ya, terus orang yang ceria juga. Nah, bisa tuh misalnya ya, ini praktisnya, contoh praktisnya di Instagram Jennifer isinya misalnya cover-cover lagu yang ceria misalnya, atau ketika cover lagu setnya atau tampilannya itu suasananya ceria. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bisa tuh kita dua-duanya, siapa diri kita bisa kita gambarkan lewat personal branding kita. Jadi misalnya nanti orang-orang bakal kenal Jennifer ini adalah kamu misalnya ya, kamu tahu Jennifer ini nggak? Oh ya tahu, yang suka cover-cover lagu itu kan, yang orangnya ceria itu kan. Nah, itu berarti personal branding kita udah sukses. Nah, dan keuntungannya apalagi ketika misalnya personal branding kita sudah terbentuk, misalnya dari kelas 2 SMA misalnya, terus misalnya sudah setahun, 2 tahun. Nah, maka kesempatan-kesempatan yang datang ke kita itu bakalan deket sekali dengan personal branding yang kita tampilkan. Jadi misalnya kayak tadi Jennifer contohnya di Instagramnya itu atau di YouTube-nya nyanyi-nyanyi lagu yang ceria. Nah, maka kalau misalnya ada kesempatan, katakan contoh ya, misalnya ada produser atau ada
misalnya penyanyi yang pengen cari talent yang masih muda, ceria dan bisa nyanyi, maka positioning Jennifer itu langsung sudah jelas gitu loh. Nah, maka kesempatan itu akan kemungkinan besar datangnya ke Jennifer. Berarti jika aku bisa simpulkan, jika aku memiliki misalnya satu passion dan satu kepribadian yang bisa di-mix, dan kemudian personal branding itu misalnya tadi aku suka nyanyi misalnya dan aku orang yang ceria, berarti statement tersebut menjadi Jennifer seorang penyanyi yang ceria begitu kan? Jadi lebih spesifik lagi begitu ya Kak perbedaannya. Oke, mengerti. Kak, tadi kan kita bicara tentang ini ya, positioning ourselves dan bagaimana meningkatkan awareness gitu, bagaimana pentingnya kita untuk bisa memiliki citra yang baik di mata masyarakat gitu kan Kak. Penasaran nih Kak sama, kan Kakak seorang YouTuber nih ya kan, penasaran dengan dunia per-YouTubean Kak Kevin, apakah YouTube ini kalau boleh tahu pekerjaan utama atau gimana Kak? Kalau dibilang pekerjaan utama, mungkin bukan ya. YouTube ini cuma passion aja gitu, seneng terus bikin, kebetulan ya puji Tuhan bisa grow gitu, bisa establish. Kalau memang begitu berarti kan ada nih pekerjaan utama Kakak gitu ya. Tapi kan mungkin yang kita masyarakat Indonesia nggak tahu nih. Tapi apakah personal branding yang Kakak bangun di YouTube gitu ya, berdampakkah Kak terhadap pekerjaan utama Kakak gitu? Sebenarnya kalau berdampak langsung sih enggak, karena bidangnya terlalu berbeda. Betul. Jadi kalau di YouTube kan ngomonginnya tentang men's lifestyle. Kalau pekerjaan saya lebih ke financial consultant gitu. Jadi beda banget. Beda banget. Gitu. Tapi nah ini mungkin juga bisa aku sharing ya. Jadi untuk aku sebagai misalnya financial consultant, aku punya branding sendiri. Untuk yang di YouTube, aku juga bisa bangun branding sendiri yang tidak yang saling mendukung gitu. Image atau brandingnya itu semakin saling mendukung lah, saling menumbuhkan gitu. Gitu. Berarti sebenarnya nggak masalah kali kayak maksudnya kita mau punya banyak branding, maksudnya tergantung media. Misalnya di pekerjaan pertama kita punya brand A, di pekerjaan lain kita punya brand B. Yang penting nggak saling bertabrakan aja kali. Yang penting saling sinkron, saling berhubungan gitu, saling mendukung gitu ya. Oke, gitu tuh. Jadi bisa tuh dibangun banyak-banyak aja personal brandingnya. Siapa tahu semakin banyak personal brandingnya, semakin luas koneksinya, semakin besar opportunity-nya. Benar. Tapi balik lagi asalkan positif ya teman-teman ya. Harus jangan positif negatif. Ya, betul. Harus yang positif. Iya. Betul banget. Nice. Kak, jadi penasaran nih, kita kan udah ngobrol banyak tentang personal branding itu apa, terus pentingnya apa. Kita juga mungkin perlu juga untuk mendiskusikan, karena bagi mungkin citrapreneurs yang sedang menonton gitu ya, iya sih benar sih Kak Kevin bahwa itu penting banget, tapi gimana caranya gitu loh Kak untuk membangun personal branding itu. Nah mungkin ada tips and trick dari Kak Kevin sendiri bisa dibagikan ke citrapreneurs. Nah, kalau yang pertama, maksudnya langkah praktis pertama yang bisa dilakukan untuk bangun personal branding adalah kita kenal istilah klisenya itu ya, istilah basicnya itu kita kenal diri kita dulu. Nah, karena banyak nih yang tidak kenal dirinya lalu bikin personal branding yang misalnya berlawanan nih dengan the true self gitu. Nah itu personal brandingnya itu nggak bakalan sekuat kalau personal branding kita itu muncul dari true self-nya kita, dan capek juga kan akhirnya gitu. Nah akhirnya jadi kayak istilahnya tuh kayak pencitraan gitu. Jadi yang pertama kalau menurut aku sih harus tahu dulu kita ini siapa, lebih kurangnya kita ini apa. Nah jadi biasanya kalau
biasanya aku juga consult dengan orang-orang yang pengen bangun personal brandingnya ya. Jadi aku biasanya minta mereka ini, biasanya juga anak-anak muda, juga ada beberapa teman-teman yang seprofesi, itu bikin dulu kekurangan dan kelebihan dirinya apa. Nah, jadi kelebihannya apa nih? Kekurangannya apa? Ditulis tuh kan banyak. Nah, terus kita lihat yang kelebihannya aja. 3 pertama kelebihannya. Misalnya, oh aku adalah orang yang gampang berteman. Nah, maka itu bisa tuh dibikin, kita start personal branding kita dari aku adalah orang yang supel, easy going. Nah, terus keduanya apa? Oh, aku adalah orang yang misalnya pekerja keras. Nah, boleh tuh kita bikin personal branding kita ke arah, oh aku adalah hard worker yang easy going, atau yang outgoing gitu. Nah, jadi pertama paling awal, apalagi untuk anak-anak yang anak-anak muda ya, bikin dulu kelebihan kekurangan. Jadi kenali diri kita dulu, baru tuh kita bisa kan, baru tahu, oh aku bisa nih personal branding yang seperti ini. Nah, yang kedua, kuncinya sebenarnya cuma konsisten branding aja. Jadi setelah kita tahu branding kita apa nih, kita mau branding diri kita apa nih. Nah, kedua, pilih misalnya pilih panggungnya, istilahnya pilih medianya apa. Nah, kita konsisten aja tuh keluarin konten-konten, entah itu foto, video, atau misalnya tulisan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah hard worker dan outgoing. Misalnya gitu. I see, berarti lebih ke mengenal diri kita sendiri, kemudian kita baru berusaha untuk konsisten dan stick with satu aja ya personal brandingnya. Coba dulu satunya, terus konsisten cara menunjukkan personal branding itu secara konsisten gitu ya. Jadi nggak berubah gitu ya, dan tidak bertolak belakang pastinya. Dan kemudian kita juga harus cari media yang bisa yang tepat gitu ya untuk menyalurkan personal branding kita. Oke, ngomong-ngomong media untuk menyalurkan personal branding nih Kak, kita mau nanya nih Kak, kenapa Kakak pertamanya itu memilih YouTube sebagai media untuk penyaluran personal branding Kakak? Mungkin Kakak bisa menceritakan sedikit kisah di balik pemilihan YouTube tersebut, Kak. Ya. Nah, jadi sebenarnya YouTube saya itu mulai tahun 2016. Jadi saya post video pertama itu 2016. Nah, pada saat itu YouTube juga mungkin belum serame 2 tahun terakhir. Instagram juga pastinya belum serame 2 tahun terakhir ini gitu. Nah, kenapa saya pilih YouTube? Jadi awalnya itu saya juga nonton video yang serupa tentang men's lifestyle juga, tapi punya luar negeri gitu. Nah, dan saya merasa sangat terbantu banget dengan konten-konten ini. Nah, terus saya cari yang Indonesia ada nggak nih yang konten-konten seperti ini? Ternyata saya cari nggak ada. Nah, dari sana karena maksudnya saya merasa, wah ini bermanfaat banget bagi aku, pasti juga akan bermanfaat bagi banyak orang kalau ada konten seperti ini tapi dalam bahasa Indonesia dan lebih relate dengan orang-orang Indonesia. Nah, sebenarnya waktu itu aku lebih nunggu, ayo nih mana nih content creator yang bisa bikin seperti ini. Tapi mungkin setahun ya aku kayak nunggu, kok belum ada. Terus maksudnya dapat insight, kok nggak aku aja yang bikin gitu. Nah, jadi start dari situ, akhirnya bikinnya di YouTube karena memang untuk konten yang seperti aku pada saat itu tahun 2016 memang paling tepatnya di YouTube, karena kayak TikTok kan belum udah ada mungkin tapi belum rame ya. Gitu. Berarti YouTube itu pada saat itu memang media yang paling tepat gitu ya, istilahnya paling rame gitu ya buat Kakak bisa nyalurkan. Benar. Ya. Mungkin Kak sekarang kan lagi tenar TikTok nih, mau coba ke TikTok juga Kak, meranah. Nah, sebenarnya harus juga apa ya?
istilahnya harus ke TikTok memang gitu, karena TikTok ini kan exposure-nya juga lagi tinggi. Seharusnya aku juga masuk ke sana, cuma belum apa ya istilahnya, belum memahami, dan konten aku masih research untuk TikTok yang bagus untuk kontenku ini seperti apa, nah gitu. Masih di tahap research. Benar. Pasti Kak Kevin bisa lah keluarin konten-konten bagus di itu aja bagus. Ya bisa lah, apalagi. Cuman aku penasaran juga nih Kak, sama mungkin kita balik sedikit kali ya, di awal tadi kan kita ada cerita tentang kita harus kenal diri sendiri nih kan Kak. Nah tadi ditanya Jennifer tentang media yang Kakak pilih, mungkin aku mau tanya lebih tertarik kepada Kakak, dari kapan nih Kak tahu passionnya itu tentang fashion gitu, atau kenapa sih Kakak pada akhirnya memilih untuk membahas YouTube-nya itu tentang fashion gitu Kak? Oke. Nah kalau sebenarnya tidak berangkat dari passion ya, maksudnya saya bukan orang yang suka fashion atau up to date banget tentang fashion, tapi lebih ke impact-nya untuk apa. Maksudnya karena kayak tadi aku cerita, karena aku nonton video ini terus impact banget gitu. Maksudnya buat aku bermanfaat banget. Nah, manfaat yang sama aku pengen orang lain rasakan juga. Nah, kebetulan karena pada saat itu belum ada yang bikin, kok nggak aku aja yang bikin konten yang bermanfaat ini. Nah, bikin konten itu kan juga bukan sesuatu yang gampang gitu. Aku harus research, aku harus coba-coba dulu. Nah, jadi berangkatnya dari sana. Aku pengen orang lain itu merasakan impact yang aku rasakan juga. Gitu. Tapi kalau dari kemarin kami berdua research video-video Kakak gitu ya, itu kan memang benar bahwa ngomongin semua tentang fashion dari men gitu kan, yang sebenarnya gue buat aku insecure sekali karena walaupun ada seorang fashion di sini. Aduh Kak, jangan judge my fashion. Jangan. Tapi apa gini Kak, maksudnya kenapa tuh Kakak pilihnya tuh khusus fashionnya laki-laki gitu? Apa mau coba juga ke fashion perempuan atau mungkin fashion anak-anak gitu Kak, yang laki-laki gitu misalnya? Iya. Nah jadi kenapa men's lifestyle? Itu pertama karena aku juga istilahnya terberkati sekali dengan konten-konten men's lifestyle. Yang pertama, yang kedua pada saat itu belum ada yang ngomongin. Nah, yang ketiga, men's lifestyle ini sebenarnya gini. Kadang image cowok itu harus garang. Kalau skincare itu berarti kayak cewek gitu-gitu kan. Nah, itu selama ini image-nya seperti itu gitu. Dan padahal ternyata cowok-cowok itu banyak loh yang kepengen penampilannya lebih oke, kulitnya lebih glowing, itu banyak gitu. Nah, jadi misalnya ya, kayak contohnya salah satu video yang rame yang aku buat itu tentang perawatan wajah. Itu rame banget. Berarti kan orang cowok ini pengen tahu gitu, punya kebutuhan ke sana, tapi mungkin masih belum berani belum berani blak-blakan atau masih bingung caranya gimana. Nah, kenapa aku stay di situ? Karena kebutuhan cowok-cowok di luaran sana yang pengen dibantu untuk hal-hal ini tuh besar banget, dan aku lihat aku bisa bawa influence, bawa perubahan di sana. Karena aku punya prinsip gini. Dulu waktu lulus dari Universitas Ciputra ya, aku inget banget itu kepala jurusanku waktu itu ngomong sebenarnya apa yang membedakan orang sukses sama orang yang biasa-biasa aja. Apakah duitnya, apakah bisnisnya? Bukan, tapi perubahan apa yang dia bawa ke masyarakat ini, perubahan apa yang dia kasih ke orang-orang ini. Nah, aku juga merasa di sini aku bisa bawa perubahan yang baik nih ke
paling nggak ke viewers ini, ke subscribersku gini. Jadi ya itu yang membuat aku semangat dan stay di konten-konten men's lifestyle ini. Oh, berarti lebih kepada keinginan untuk menginspirasi orang lain gitu ya. Yes, Karena berdasarkan benar. pengalaman kakak sendiri Betul. juga terinspirasi dari orang lain. Yes. Karena itu dari situ kakak juga ingin ada keinginan gitu ya untuk menginspirasi. Betul. Tapi by the way Kak, itu makasih banget loh Kak, aku terinspirasi juga loh dengan video Iya, Kakak. keren banget. Ini buktinya hari ini aku pakai jam tangan ini Kak. Biasa tuh aku pakainya smart band. Jadi aku nonton video Kakak, by the way Citra Preneurs bisa nonton videonya apa ya, 5 untuk laki-laki ya khususnya. 5 simple lifestyle untuk laki-laki deh kalau aku nggak salah. Itu by the way viewersnya banyak banget. Jadi aku tonton itu kan Kak, dan di situ Kakak ada mention bahwa kita tuh jam tangan tuh penting. Aku by the way pengguna jam tangan Kak, cuman kadang itu aku suka banget yang smart band aja gitu loh. Nah, jadi pas aku nonton kemarin itu kan, kita tuh harus sesuaikan. Jadi kalau misalnya lagi formal kita pakai jam tangan gini, gini gitu kan. Terus aku praktekkan gitu. Oke, ini lagi ke meja formal mau ada syuting. Oke, kita pakai jam tangan yang formal. Antar lagi casual, oke kita pakai smart band. Thank you banget loh Kak videonya. Jangankan yang laki-laki ya, aku aja terinspirasi loh yang perempuan loh. Keren banget video-videonya Kak. Iya. Yang thank you. Iya, jadi kita membangun personal branding biar bisa menginspirasi orang-orang. Gitu. Jangan cuma buat diri sendiri juga ya, harus bisa buat orang lain gitu. Bisa aja yang buat diri kita sendiri yang negatif gitu, menurut diri kita sendiri itu menguntungkan, tapi belum tentu buat orang lain kan ya. Kayak dari itu harus yang positif gitu ya. Oke, Kak Kevin, kalau kita boleh nanya nih Kak, jika Kakak harus menjelaskan personal branding Kakak dengan satu statement, apa itu personal branding Kakak? Kalau personal branding aku secara keseluruhan ya, aku kalau dalam satu kata ya, aku bisa bilang inspirasional. Jadi itu yang aku pengen bangun gitu. Jadi ketika orang lihat feed Instagramku juga merasa terinspirasi, nonton video-video di YouTube juga terinspirasi gitu. Paling enggak influence mindset orang-orang ini, menginfluence habit mereka sehingga mereka itu bisa jadi orang yang full potential gitu. Jadi bukan orang yang potensinya 10 tapi karena gitu-gitu aja dia cuma pakai 3 potensinya, kan sayang banget. Nah, aku pengen personal branding jadi salah satu orang yang influence, yang membantu mereka boost potensinya supaya 8, 9 gitu. Oke, mungkin sebelum kita menutup podcast ini ada pesan-pesan penutup dari Kak Kevin sendiri untuk para pemirsa Citrapreneurs kita yang sedang menonton nih Kak. Oke, nah teman-teman Citrapreneurs ya yang masih muda-muda yang punya masa depan yang maksudnya begitu luas. Nah, yuk kita mulai sedini mungkin kita bangun personal branding yang positif, yang baik, yang membawa perubahan baik juga buat orang lain. Dan ini aku juga selalu ngomong sama teman-teman yang masih muda-muda yang punya millions of opportunity ahead of them gitu. Jangan pernah takut atau jangan pernah ragu untuk ngejar, untuk berusaha jadi apa yang teman-teman inginkan. Ya, kalau aku dulu ketika start YouTube juga banyak orang yang bilang ngapain buat YouTube, ngapain. Tapi kalau aku nggak konsisten, kalau aku nggak stick to tujuanku, harapanku untuk inspiring others, nggak ada hari ini. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu. Teman-teman mau jadi apa, selama itu bisa membawa perubahan yang baik, teman-teman juga bisa grow, kejar, usahakan.